Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kembali lagi dengan kami podcast ACDN. Ada Chelsea dan... Nadine. Oke, jadi hari ini kita bakal bagi podcast kita jadi 2 sesi nih. Nah, kita tuh mau bahas apa sih? Coba dong spill-spill sedikit. Oh ya, kebetulan suara kita berdua nih tuh lagi agak bindeng ya guys ya, jadi tolong dimaklumi. Oke, jadi bakal aku spill. Hari ini kita bakal bahas topik apa sih arti gereja di sesi pertama dan sifat-sifat gereja di sesi yang kedua. Oke, langsung aja ya kita masuk ke sesi yang pertama. Sebelumnya, kami udah buat polling nih di Instagram. Ya, sebelumnya makasih ya buat yang udah jawab. Kalau menurut para netizen tuh gereja tuh ada bangunan, badan sosial, persekutuan umat yang terbaptis, dan ajaran. Tapi di podcast kali ini, di sesi yang pertama, kita bakal bahas dua jawaban yang banyak dipilih. Nah, jadi sebelumnya kita udah mengkontak dua orang dari latar yang berbeda untuk menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Biar ramai gitu. Coba, mana nih suaranya? Halo, halo. Halo, what's up guys? Gue Putra, salam kenal. Halo guys, selamat datang gue Johanna. Oke, halo. Welcome di podcast kita. Ini kali pertama ya kalian ada di podcast ACDN. Iya nih, Iya, sama gue juga. Oke, tanpa banyak bicara lagi, kita langsung aja ya ke topik kita hari ini. Di sesi pertama kita bakal bincang-bincang tentang apa sih gereja itu. nah jadi sebelumnya kita udah melakukan survei nih via Poli IG yang ya kalau kalian ingat tadi hostnya udah bilang ya. Nah, berdasarkan pada hasil itu didapati nih bahwa sebagian besar netizen atau tepatnya 53% dari persentase polling itu memilih pilihan ya, mereka memilih opsi gereja sebagai umat yang terbaptis. Wah, banyak ya. Yes, jelas lumayan kan ya. Coba nih, gue mau jelasin dulu apa sih maksud opsi gereja sebagai persekutuan umat terbaptis tadi. Nah, gereja yang dimaksud dalam paham ini adalah suatu paguyuban, persekutuan, ataupun ikatan orang-orang beriman yang jelas terbaptis dan jelas yang percaya akan ajaran Allah dan telah terpilih menjadi umatnya. Nah, gue juga mau uraiin nih, gereja sebagai paguyuban dan persekutuan. Gereja sebagai paguyuban dan persekutuan itu artinya merupakan sekelompok orang yang percaya akan ajarannya atau ajaran Katolik ya, terbaptis dan terikat serta berinteraksi dalam ikatan kasih Kristus. Di polling kedua ini kan ada bagian gereja sebagai bangunan. Boleh dijelasin nggak sih guys, itu tuh apa artinya? Boleh banget dong. Sebenarnya teman-teman semua, mereka tuh kebanyakan memilih gereja sebagai bangunan. Presentasinya 30%. Lumayan nggak sih? Nah, apa sih itu gereja sebagai bangunan? Gereja sebagai bangunan menganggap artinya gereja merupakan kata benda berupa tempat, yaitu yang berwujud sebagai bangunan. Dalam hal ini, bangunan gereja memuat atau berisi umat Allah. Dalamnya tadi ada disebutin di poin sebelumnya. Oh gitu ya artinya. Gue sendiri juga sih mikir bahwa gereja itu ya bangunan. Nah, kalau Putra sendiri lebih pro kemana nih? Gereja sebagai umat terbaptis atau sebagai gereja sebagai bangunan? Gue sih lebih prefer ke gereja sebagai persekutuan umat terbaptis ya. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu alasannya, kok lu milih itu? Karena menurut gua gereja ya terbentuk atas umat Allah dengan syarat mereka harus dibaptis kalau emang percaya terhadap ajarannya supaya resmi jadi umat Allah atau gereja. Kan gak mungkin dong isinya umat yang gak dibaptis karena gak percaya terhadap ajaran Katolik, apalagi umat agama lain. Iya gak? Ya, iya juga sih. Tapi gue kok lebih pro ke gereja sebagai badan sosial ya. Nah, kalau lu sendiri, kenapa tuh di alasannya? Kenapa lu lebih pro ke gereja sebagai badan sosial? Soalnya gereja kan itu lembaga, bisa juga jadi lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin. Terus bisa juga perkumpulan dilembagakan oleh undang-undang,
adat atau kebiasaan atau dapat juga disebut sebagai persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial yang berkenan dengan masyarakat sih. Menurut gue sih gitu ya. Kalau lu gimana sih? Oke, kalau gue sih ya, kalau gue sih lebih pro-nya ke gereja itu sebagai ajaran. Soalnya nih ya, yang gue tahu, gereja itu sebagai ajaran, yaitu lembaga untuk mempertahankan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Untuk bisa jadi anggota gereja, si calon juga harus mengetahui sejumlah ajaran, doktrin, atau dogma. Menjadi anggota gereja juga berarti menerima sejumlah kebenaran. Kalau lo Kalau gue sendiri sih, gimana, Jo? kalau gue sih lebih pro kebangunan ya. Secara sepengetahuan gue nih, gereja tuh sebagai bangunan atau susunan yang tujuannya memfasilitasi pertemuan suatu gereja. Awalnya tuh pas dulu orang-orang Yahudi ketemunya di rumah ibadat kan. Nah, contohnya itu ada senakel, terus di rumah-rumah yang biasanya mereka kenal sebagai gereja rumah. Loh, enggak sih. Gereja sebagai umat yang terbaptis itu lebih nyambung. Secara kan itu tadi gue udah jelasin juga ya. Masa cuma sebuah bangunan aja? Artinya kan bisa beda karena gak spesifik. Jadi ya jelas lah gereja itu persekutuan umat Allah yang terbaptis. Tapi kan secara umum yang mereka tahu apa dari orang luar juga taunya kan gereja sebagai bangunan, bukan sebagai umat terbaptis. Ya emang sih, tapi kan kalau kita mau ngomongin definisi yang lebih dalamnya, gereja itu ya sebagai persekutuan umat terbaptis, bukan sebuah bangunan aja. Kalau bangunan aja ya emang isinya boleh yang bukan persekutuan umat Allah. Oh, udah guys. Dua-duanya tuh harusnya sama-sama bener sih. Iya, ya benar juga sih kata lu. Tapi ya gue jelas nggak mau kalah. Hah. Aduh, bersemangat sekali ya podcast kali ini. Nah iya nih, gue juga ikut ke bawah suasana debatnya. Sama nih. Oke. Dilihat waktu untuk sesi pertama udah selesai. Jadi terima kasih untuk partisipasinya ya Putra dan Johana. Terima kasih kembali. Terima kasih Mbak. Oke, jadi kita sekarang masuk ke sesi kedua nih. Kita mau ngomongin apa nih, Chelsea? Apa ya kira-kira? Nah, di sesi kedua ini akan ada narasumber baru yang tentunya akan membicarakan sesuatu hal yang enggak kalah menarik. Oke, langsung aja ya. Nah, ini suara para narasumber kita. Halo, halo. Halo semuanya, salam kenal ya. Kenalin, aku Rachel. Halo, gue Edward, salam kenal. Oke, di sesi kedua kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat gereja. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu nih gimana kabar dari kedua narasumber kita. Baik dong. Baik. Selanjutnya, gimana kalau kita cari tahu nih pendapat-pendapat dari mereka berdua? Boleh banget nih. Oke, kita mulai dari Rachel deh. Oke, jadi menurut aku gereja itu sifatnya satu. Jadi maksudnya tuh kesatuan di dalam gereja didapatkan dasarnya dari kesatuan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, jadi salah satu sifat gereja itu gereja yang satu. Nah, bisa dijelasin lebih rinci lagi nggak sih, Hal? Bisa dong. Jadi, aku kan tadi udah jelasin bahwa gereja itu dasarnya dari kesatuan Tritunggal. Nah, walaupun Allah Tritunggal itu memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun hakikatnya itu adalah satu. Jadi, sama halnya dengan gereja, walaupun isinya beraneka ragam, namun tetap satu, yaitu gereja yang berkumpul dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus contoh dari gereja yang satu apa aja tuh, Hel? Nah, kalau contoh-contohnya itu ada yang pertama pengakuan iman yang sama. Terus yang kedua
perayaan ibadat bersama, dan sakramen-sakramen. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu suksesi apostolik yang oleh Tabisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara dan saudari dalam kerajaan Allah. Oh, jadi itu arti gereja yang satu. Sangat informatif ya. Kalau dari Edward sendiri, sifat-sifat gereja tuh apa? Kalau menurut gue sih ya, gereja itu bersifat Katolik. Katolik. Tapi kan gereja di Kristen juga ada. Beda. Kata Katolik yang ini berarti universal, mau merangkul dan mau menerima lah istilahnya. Gereja diutus oleh Kristus ke seluruh dunia. Setiap gereja lokal bersama dengan uskup berusaha menerjemahkan keberadaan Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan situasi dan kehidupan konkret masyarakatnya. Oh gitu. Terus. Terus apa, Hayo? Mungkin maksud Nadine itu bisa dijelasin lebih lengkap lagi nggak sih? Kita kan masih nggak terlalu ngerti nih. Boleh dong kasih penjelasannya dikit lagi? Oke, simpelnya gini. Pada dasarnya gereja Katolik disebut-sebut atau memiliki arti sebagai umum itu didasarkan oleh 3 hal, yaitu keterbukaan, waktu, dan tempat. Ada 3 hal ya. Boleh dijelasin nggak artinya tuh apa aja? Nah, berdasarkan sifat umum keterbukaannya, gereja Katolik adalah umum atau terbuka untuk semua orang dari berbagai kalangan. Bisa juga kita sebut sebagai sifat universal seperti yang tadi gue bilang sebelumnya. Terus kalau yang waktu itu artinya apa? Oke, yang kedua berkenaan dengan waktu. Ajaran ini berupa banyak hal, mulai dari ajaran cara beribadah, agama Katolik sampai berbagai bentuk hari raya dan doa. Nah, yang ketiga ini mengenai tempat. Gereja Katolik tidak memilih satu wilayah tertentu sebagai tempat pewartaan kabar gembira yang telah dibawa oleh Yesus. Gereja Katolik juga bisa ditemui di banyak tempat, di berbagai belahan bumi, dimanapun, di mana saja, Indonesia, Amerika, Australia, di mana aja dah. Meskipun memang pusatnya berada di Vatikan dan disinilah Paus tempat tinggal, tapi gereja-gereja tuh ada banyak banget di tempat-tempat lain. Oh gitu. Terus nih ya, selain 2 itu, ada lagi nggak sih sifat-sifat gereja yang kalian ketahui? Gue ada satu lagi nih. Aku juga ada. Oke, satu-satu ya. Mulai dari Rahel lagi deh sekarang. Setahu aku, salah satu sifat gereja lainnya itu adalah kudus. Nah, kudus di sini itu berarti bahwa kita sebagai orang Katolik mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa gereja tidak dapat kehilangan kekudusannya. Kekudusan dari gereja sendiri didapatkan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang rela datang ke dunia dan menyerahkan dirinya untuk menjembatani hubungan Allah dan manusia yang pernah dihancurkan oleh adanya dosa asal. Dan kehancuran hubungan ini adalah akibat dosa yang menurut Alkitab sendiri berusaha diperbaiki oleh Yesus. Dan tentu kita juga mengetahui bahwa Yesus tidak mempunyai noda dan cela. Bahkan ia juga dikandung dengan tanpa adanya dosa. Betul tuh Hel. Terus yang terakhir itu selain satu, kudus dan Katolik ada lagi salah satu sifatnya, yaitu apostolik. Sifatnya ini gue nggak tahu terlalu banyak sih. Jadi setahu gue, maksud dari apostolik sendiri adalah bahwa gereja Katolik berpegang teguh pada ajaran Kristus dan ajaran para rasul. Gereja Katolik dalam perkembangannya dibantu dan digerakkan oleh Roh Kudus. Oh, jadi gitu. Wah, jadi banyak pengetahuan baru nih hari ini. Topiknya sangat menarik ya emang. Iya nih, betul banget. Gue juga jadi tahu lebih banyak tentang sifat-sifat gereja dari mereka berdua. Oke, jadi kita dapat simpulkan ya, berarti sifat gereja ini ada 4. Ada yang bersifat satu, apostolik, katolik, dan kudus. Pengertiannya itu juga dijelasin ya udah tadi masing-masing. Nah, iya, gue setuju banget sih. Kita jadi tahu lebih banyak lagi tentang pengertiannya. Terima kasih ya, Rachel dan Edward, yang udah mau jelasin nih buat kita semua. Iya, sama-sama. Ini juga dilakukan dengan senang hati dong. Iya, sama-sama. Makasih juga udah dikasih kesempatan yang buat ngomong di sini.
Nah guys, segitu dulu ya dari podcast kita kali ini. Gimana nih? Udah pada ngerti belum jadinya? Pastinya udah dong ya, gak kerasa kita udah ngobrol sampai sejauh ini. Nah, udah waktunya nih buat pisah. Jadi sampai jumpa di podcast CDS. Ada Chelsea dan Nadine. Bye bye. Bye-bye.